Belum dicolok si Bedon. Halo semuanya, balik lagi di channel si Ogi. Masih edisi di rumah aja, nggak kemana-mana. Kali ini gue akan mengunboxing satu barang, yaitu ini. Ya, ini dia. Ini adalah Xiaomi Derma Air Humidifier. Karena sekarang gue udah ada bayi di rumah, jadi gue beli ini yang fungsinya banyak. Nanti akan gue bacain fungsinya apa aja. Jadi sekarang kita unboxing dulu. Oke, begitu buka kardusnya, nah ini ada barangnya langsung. Wow, barangnya nggak gede, cuman mungkin sekitar 30 cm tingginya. Terus di dalamnya udah cuman ada ini ya, kayaknya kitab gitu ya. Terus dalamnya lagi udah nggak ada. Nah, jadi ini kita taruh aja di bawah. Oke, berikutnya kita ini tuh gimana sih bolongnya? Oh, ini kita buka di sini. Ngomong-ngomong, air humidifier ini kapasitasnya cukup besar, yaitu 5 liter. Jadi nggak usah capek bolak-balik untuk nambahin air. Bentar ya. Agak susah amat nih bukanya, cuy. Nah, ini dia. Mari kita buka. Nah, ini dia barangnya. Mari kita bongkar-bongkar dulu aja ya, sebelum ditesnya lah, kita bongkar-bongkar dulu. Nah, ini di bagian atas ini itu adalah corongnya, dimana nanti dengan corong ini itu kita bisa arahin arah asapnya kemana ya. Oke, terus kita buka ininya. Nah, ini kayak gini bentuknya tuh. Taruh dulu. Terus, nah ini dalamnya juga ke dalam kayak gini ya. Habis itu kayaknya ini bisa diangkat deh. Tuh ada plaster lagi di sini nih, harusnya bisa diangkat sih. Oke. Nah, ini coba kita angkat. Nah, jadi ini tempat airnya nih, sebenarnya tempat penampungan airnya. Terus kita nanti bisa ngisi di sini dengan membuka ini. Coba kita buka. Ya, betul. Nah, ini kita bisa buka, kita isi airnya ke sini. Lalu enaknya lagi adalah kita bisa ini ada handle-nya nih di sini. Ini ada handle-nya. Jadi setelah kita isi airnya, kita nggak enak gitu bawanya, bisa pakai ini, kita jinjing-jinjing kemana-mana ya. Ya, dari kamar mandi misalnya habis diisi, terus kita gampang pakai ini ya. Oke, berikutnya adalah ini. Nah, ini dasar mesinnya. Dasar mesinnya kita buka dulu. Ini di bagian bawah tuh ada filternya. Ini filternya, bukan filter sih sebenarnya. Jadi ini kayaknya antibakterial gitu juga. Kalau gue baca-baca sih, ini termasuk humidifier yang cukup oke, karena dia bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada di udara sebelum disemprotkan di UAP itu. Lalu oke, ini sudah. Ini adalah buat. Nah, oke, berikutnya, wah ini colokannya kayaknya buat di China ya, 2 gini. Jadi kalau beli kayaknya kita mesti pasang satu extension lagi. Ini satu extension lagi untuk yang ke colokan yang untuk di Indonesia. Right. Nah, berikutnya sebelum kita isi airnya, ini adalah yang tipe yang terbaru, karena yang sebelumnya
itu nggak pakai digital, jadi cuman kayak pakai tombol bulat. Nah sedangkan yang ini udah ada digitalnya. Nanti di sini kita bisa lihat bareng-bareng. Di sini itu nanti akan ada pengaturan suhu, terus ini tombol power on off-nya, ini ada timer on off-nya juga. Lalu kita ada nanti menampilkan suhu ruangan itu berapa. Misalkan kita di AC, ruangan ber-AC 24, dia akan nunjukin 24. Udah gitu kalau nggak salah ini semburan si uapnya itu bisa kita setel, ada beberapa gitu. Nanti kita isi dulu terus kita coba ya. Nah ini sudah gue isi. Terus sebelum kita pasang, ini gue mau kasih tahu di sini tuh ada kayak apa ya? Kita bisa lihat air yang ada di dalam itu udah tinggal berapa. Ini penuhnya di sini. Lalu ini di dalam kalau udah tinggal dikit nanti kita bisa isi lagi. Tuh kan ini enak banget ya, bisa dipegang-pegang gini. Ada handle-nya. Terus sebentar. Yuk kita coba dulu deh. Kita coba pasang lagi di sini. Hup. Oke, jadi begitu kita taruh ininya di sini, itu dia akan mengisi ke bagian bawah. Bagian bawahnya itu kayaknya buat nanti dia merubah dari air menjadi uap. Taruh sini ya. Oke, kita colokin dulu ya. Nah, udah deh. Udah, terus kita putar sedikit sini ya. Nah, untuk nyalain kita pencet yang ini deh. Tuh. Wah, instan, Bo. Instan, ini langsung nyala, uapnya langsung keluar. Ya, ini awal-awal karena masih baru banget, baru dibuka, jadi masih bau kayak plastik dalamnya gitu. Nah ini kalau kita tutup di sini, set, tuh bisa dilihat ya. Nah ini kita bisa arahin nih, tuh asapnya mau ke arah mana? Ke arah sana, mau ke arah sana, atau mau ke belakang, bebas. Dan ini kalau dilihat, coba ya, kita coba ya ini. Nah ini suhu ruangan ini bisa dilihat nih 30. Lalu kalau kita pencet lagi, ini tuh power uap airnya di atas dia lebih lebih kencang gitu, kencang. Kita ada berapa speed sih ya, coba satu lagi. Nah ini paling kencang, dan paling banyak 3. Nah ya, jadi cuman ada 3 yang paling pelan, terus sedang, dan besar ya. Nah ini bisa lihat asapnya udah agak-agak kecil. Coba kita ulang lagi ya, agak kencang. Tuh ini kenceng banget dan banyak gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Dan lalu tombol sebelahnya itu adalah tombolnya timer. Kita bisa pencet. Ini adalah 1 jam. 1 jam mati, 2 jam, 3 jam. Kalau nggak salah bisa sampai 12 jam. Dia akan otomatis mati. Iya. Oke, untuk cara matiinnya itu kita tinggal pencet tombol powernya selama 3 detik kalau nggak salah. Nah, sudah mati, gampang banget penggunaannya. Nah terus sebelum gue akhirnya memutuskan beli ini, Derma humidifier ini, gue udah sempet browsing mengenai perbedaan antara humidifier dengan diffuser. Kalau humidifier sudah jelas fungsinya untuk melembabkan ruangan, sedangkan diffuser itu lebih untuk kayak wangi-wangian, aromaterapi dan lain-lain. Nih kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau ada salah. Nah, bagusnya ini adalah dia bisa sekalian untuk diffuser juga. Jadi kita bisa tetesin essential oil di dalam. Jadi nanti uap yang dihasilkan itu beraroma gitu. Dan di sini gue sudah beli essential oil juga untuk kita tes di sini. Nah ini gue beli essential oilnya punya Nusaroma. Sebenarnya random sih, gue dari hasil googling terus lihat mana sih yang kira-kira lumayan oke dan bagus. Dan perlu diingat kalau beli essential oil itu harus yang
apa ya, bisa menguap gitu, jadi tidak merusak si humidifiernya. Ini gue beli ada tiga rasa, tiga wangi sih. Ada French lavender, ada juga vanilla, ada juga satu lagi citronella. Jadi fungsinya sebenarnya gue pakai ini untuk apa namanya, untuk kayak relaxing kayak gitu-gitu ya. Mari kita buka dulu deh biar cepet ya. Oke. Nah ini dia segini aja essential oil ini, cuma 10 mili tapi harganya luar biasa ya. Satu kayak gini harganya itu 130.000 ya kalau nggak salah. Oh ya, gue belum kasih tahu ini harganya sekitar berapa ya, kalau nggak salah 400.000 deh kalau nggak salah ya, ini agak lupa. Nah sekarang tunggu dulu. Nah kita coba ya angkat ya. Ini juga gue percobaan pertama, jadi semoga nggak tumpah. Yes. Oke. Wow, jadi air yang tadinya ada di sini udah pindah ke bawah, jadi mesti hati-hati banget pas ngangkat. Gue taruh sini dulu. Up. Nah di belakang sini itu ada tempat kecil banget untuk taruh essential oil. Coba ya kita taruh di belakang. Jadi tempatnya itu seperti ini. Tempatnya itu ini segede gini, bisa dilihat. Aduh sorry, bisa lihat nggak? Jelas nggak? Nah tempatnya itu kecil banget segini doang ya. Nah itu kita tetes aja sepenuhnya ini, lalu nanti dinyalain lagi. Kita coba ya. Nah kalau sepenuhnya si wadah kuning tadi itu kita kira-kira 10 tetes. Nah nanti kalau dirasa kurang wanginya, kita bisa tetes langsung ke tempat yang ini nih. Kita bisa tetes langsung di sini juga bisa. Nah tapi karena gue baru pertama kali coba, mari kita coba aja dulu yang di belakang sama barusan gue tetesin 3 tetes. Oke. Belum dicolok si Bedon ya. Oke, ini French lavender. Mari kita tes dulu. Ya, ini instan. Ini wangi lavendernya instan keluar dari alat ini. Coba ya. Ya, instan keluar. Jadi nggak perlu nunggu sampai 5 menit atau berapa menit. Ini langsung keluar aroma lavender atau aroma essential oil yang kita pakai. Oh ya, sebenarnya essential oil itu dari si Nusa Aroma ini itu harganya bervariasi. Jadi mulai dari 50.000 sampai dengan paling mahal kalau nggak salah ada yang 200 ribuan per 10 mili. Jadi macam-macam tergantung fungsinya. Kemarin tuh gue lihat ada yang harganya sampai 250. Itu sandalwood. Gue penasaran banget sandalwood tuh sebenarnya wanginya kayak apa sih? Kenapa bisa segitu mahal? Dan sebenarnya essential oil ini juga direkomendasi sama beberapa temen gue yang emang udah pakai, dan efeknya lumayan sih, bisa menenangkan kayak stres atau capek kayak gitu-gitu. Jadi nanti kalau misalkan memang sudah gue pakai beberapa waktu dan emang efeknya bagus, nanti mungkin gue akan review lagi berdasarkan varian-varian si essential oil ini. Nah seperti yang gue bilang di awal, ini ada informasi sedikit mengenai air humidifier dan fungsinya untuk bayi. Menurut Mbah Google, manfaat air humidifier sendiri yaitu melembabkan udara, menyaring udara dan debu kotor dengan uap airnya, lalu mencegah si bayi mengalami bibir pecah-pecah akibat suhu yang kering, mengurangi iritasi kulit dan mengurangi gejala-gejala flu pada si bayi itu. Jadi menurut gua nggak ada efek
buruk ya so far, dan gue juga udah tanya sama dokter anak mengenai air humidifier ini apakah ada efek buruknya buat anak atau tidak. So far nggak masalah, cuman waktu kemarin gue tanya air humidifier perlu nggak usah, yang penting AC-nya itu jangan terlalu dingin. Tapi jika punya itu nggak problem sama sekali. Segitu dulu review Derma humidifier dari Xiaomi. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi yang gue sharing ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video apapun itu selanjutnya. Dan seperti biasa, always be grateful for what you have. Dadah.